Halo guys, oke next video ini lanjutan dari video sebelumnya karena kemarin-kemarin aku udah bahas terkait SPAN PTKIN. Nah, di video ini aku bakal bahas yang namanya jalur UMPTKIN. Nah, apa sih Kak jalur UMPTKIN? Nah, UMPTKIN ini adalah singkatan dari Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keislaman Negeri. Nah, UMPTKIN ini adalah salah satu jalur masuk perguruan tinggi keislaman negeri UIN, IAIN, dan juga STAIN. Jalur tes teman-teman. Ibaratkannya UMPTKN ini adalah SBMPTN. Nah, untuk kuotanya itu ada 40% teman-teman. Jadi kalau SPAN PTKN itu 20%, UMPTKN itu 40%, mandiri, ujian mandiri itu 30%, dan 10%-nya lagi itu kebijakan dari kampus masing-masing. Nah, di sini udah bisa kita lihat ya teman-teman bahwasannya jalur UMPTKN ini adalah peluang bagi teman-teman untuk lolos karena kuotanya jauh lebih banyak dari SPAN PTKIN ataupun di jalur mandiri. Nah, bagi teman-teman angkatan 2023, 2022, dan 2021 itu masih bisa ikut yang namanya jalur UMPTKIN. Kecuali untuk teman-teman angkatan 2020 itu udah nggak bisa ikut yang namanya jalur UMPTKIN. Nah, apa aja sih yang akan aku jelaskan terkait UMPTKIN ini? Tolong teman-teman simak videonya, catat informasi yang mungkin penting bagi teman-teman. Nah, aku izin menjelaskan. Oke, teman-teman, stay tune. Nah, untuk yang pertama itu adalah terkait kelompok ujian dari UMPTKIN. Nah, di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2022, tahun 2021, ataupun tahun 2020, itu ada yang namanya dua kelompok ujian, yaitu untuk IPA dan juga IPS. Nah, di tahun sekarang itu ada pembaharuan teman-teman, karena di tahun sekarang itu sama sekali tidak ada yang namanya kelompok ujian. Tidak ada kelompok ujian IPA, tidak ada kelompok ujian IPS. Nah, gimana Kak terkait ujiannya nanti gitu atau pemilihan jurusannya? Nah, untuk ujiannya nanti pun juga nggak ada yang namanya materi-materi yang berkaitan dengan IPA ataupun IPS karena materi ujiannya itu kayak yang pertama itu ada potensi kognitif. Nah, potensi kognitif ini adalah kayak sinonim, antonim, analogi, kayak itu ya teman-teman. Kemudian ada literasi matematika, kemudian ada literasi membaca, kemudian ada literasi keislaman. Nah, beda halnya dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya itu ada yang namanya IPA, ada juga yang namanya IPS gitu. Ada bidangnya masing-masing. Tapi untuk tahun sekarang itu nggak ada teman-teman. Jadi untuk kalian yang misalnya sekolahnya di madrasah aliyah yang mungkin jarang belajar IPA, nah teman-teman nggak perlu khawatir karena di tahun sekarang udah nggak ada yang namanya IPA ataupun IPS. Jadi teman-teman cukup persiapkan yang namanya literasi matematika teman-teman, potensi kognitif, kemudian literasi membaca teman-teman, dan juga literasi keislaman teman-teman. Nah, jadi ini suatu kemudahan juga ya bagi teman-teman angkatan 2023 untuk mempersiapkan yang namanya ujian UMPTKIN nantinya. Nah, selanjutnya yaitu terkait pemilihan program studi. Nah, UMPTKIN ini teman-teman berhak memilih yang namanya 3 program studi yang teman-teman minati. Misal nih di UIN Jakarta teman-teman maunya hukum keluarga, ilmu hadis, bahasa Arab gitu. Ataupun teman-teman berhak memilih kayak 2 kampus masing-masing kayak UIN Jakarta bahasa Arab sama ilmu hadis, terus UIN Jogja bahasa Arab. Nah, itu boleh teman-teman, asalkan teman-teman maksimal memilih yang namanya 3 prodi. Atau masing-masing kampus itu teman-teman maunya satu prodi itu juga bisa, kayak UIN Jakarta hukum keluarga, UIN Bandung hukum keluarga, UIN Malang hukum keluarga, itu juga boleh teman-teman. Jadi notnya di sini adalah teman-teman hanya diperbolehkan memilih yang namanya 3 jurusan ataupun 3 prodi. Kemudian teman-teman memilih yang namanya tempat ujian di salah satu perguruan tinggi yang dipilih siswa dari 3 program studi yang diminati tadi. Misal nih teman-teman milihnya tadi program studinya hukum keluarga di UIN Jakarta. Nah, teman-teman memilih tempat ujiannya di UIN Jakarta karena kemungkinan besar tahun ini sudah
dilakukan ujian secara offline, yaitu datang ke kampusnya teman-teman. Jadi teman-teman udah langsung tahu nih, oh ini ya kampusnya gitu. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena tahun-tahun sebelumnya itu dilakukan secara online. Jadi kita di rumah dan nggak ngelihat kampusnya, dan juga kayak susah gitu, bermasalah dengan jaringan juga, ataupun perangkat ujiannya susah gitu. Untuk tahun sekarang kemungkinan besar kita sama-sama berdoa semoga ujiannya secara offline, karena itu memudahkan teman-teman juga, nggak perlu bawa alat untuk ujian, kayak nggak perlu bawa HP lagi gitu, karena udah disediakan sama pihak dari kampusnya. Kemudian urutan pilihan program studi dan perguruan tinggi menyatakan prioritas pilihan. Nah, ini sama halnya dengan SPAN PTKIN tadi ya. Kalau misalnya teman-teman paling minat, misalnya nih paling minat UIN Jakarta, nah teman-teman taruh itu di pilihan pertama. Jadi urutan prioritasnya tergantung ke pilihan teman-teman nantinya. Nah, kemudian untuk tata cara pendaftaran yang pertama ya, itu pasti ya teman-teman harus registrasi dulu secara online di link umptkin.aci.id. Kemudian siswa melakukan yang namanya pembayaran UMPTKIN. Kemudian pembayaran ini bisa teman-teman bayarkan di teller bank ataupun di cabang bank yang ada di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman bisa bayar di sana, dan kemudian teman-teman nanti dapat yang namanya keterangan bahwa teman-teman udah membayar. Kemudian teman-teman memilih jenis ujiannya, lokasi ujiannya, dan juga pilihan program studi sebagaimana yang udah aku jelaskan tadi. Kemudian tahap terakhir itu adalah teman-teman ngeprint ataupun teman-teman cetak kartu peserta, yang mana hal ini membuktikan bahwasannya teman-teman adalah peserta dari UMPTKIN tahun 2023. Nah, kemudian teman-teman mengikuti yang namanya ujiannya sesuai dengan jadwal yang ada di kartu peserta tersebut. Nah, untuk yang terakhir ini yang paling penting dan sangat-sangat penting, teman-teman wajib catat untuk timeline ataupun waktu pendaftaran UMPTKIN ini. Yang pertama itu pendaftaran oleh siswa, yaitu pada tanggal 10 April sampai 15 Mei 2023 nanti. Kemudian uji coba SSE UMPTKIN itu 22 sampai 27 Mei 2023. Kemudian ujian SSE UMPTKIN yaitu 29 sampai 8 Mei 2023. Terus pengumuman UMPTKIN itu tanggal 23 Juni 2023. Kemudian daftar ulang di PTKIN masing-masing itu mengikuti tentang dengan jadwal PTKIN masing-masing. Jadi PTKIN yang udah menerima teman-teman yang akan menentukan. Nah, kemudian di sini karena tulisannya SSE, besar kemungkinan juga ujiannya juga bakal dilakukan secara online. Jadi teman-teman bersiap aja, maupun ujiannya online ataupun offline, mulailah belajar dari sekarang. Mungkin itu aja sih terkait UMPTKIN. Semoga teman-teman paham, atau informasi yang kurang dipahami boleh kalian tanyakan di kolom komentar ataupun di WA aku 0831 7126 8016. Oke teman-teman, dadah.